Menonton YouTube Syekh Elai Al-Jaber menyentuh imannya, hingga hidayah menghampirinya. Silakan disimak kisah spiritualnya. Risa Ira Hartanti, saya usia 33 tahun, ibu dari 3 anak. Saya mu'alaf asli mu'alaf 2022, tapi sebelum ini saya sebenarnya sudah ada mu'alaf juga sih, jadi 2 kali mu'alaf. Jadi pertama itu usia 19 tahun, itu setelah lulus sekolah. Jadi saya mu'alaf pertama ikut suami karena tuntutan dari pihak mertua untuk saya mengikuti agama Muslim. Setelah itu dikaruniai 1 anak, dan setelah itu nggak berselang lama ada beberapa kejadian yang membuat saya harus memutuskan untuk bercerai. Di-spill nggak apa-apa, Mas? Ya, apa-apa. Jadi ya ada beberapa perselingkuhan yang dilakukan dari mantan suami, ada beberapa hal yang membuat saya harus cukup dan menyudahi pernikahan itu dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun, terlalu singkat untuk sebuah pernikahan. Setelah itu saat menikah itu tidak direstuin oleh orang tua, tapi karena saya nekat lalu melakukan syahadat tanpa sepengetahuannya bapak, jadi ayah saya sendiri, dan tidak ada restu, tidak ada kehadiran dari beliau, saya tetap melangsungkan pernikahan. Nggak berselang lama, mungkin karena tidak adanya restu juga dari orang tua, lalu berantakan. Dan setelah itu saya sempat menyendiri, menyandang status janda selama 5 tahun dengan tetap beragama Muslim. Setelah itu perjalanan singkat, saya bertemu dengan satu sosok laki-laki yang ada pada awalnya semua baik, semua aman. Setelah mengenal, ternyata dia beragama Katolik, jadi sama dengan agama saya yang terdahulu. Karena setelah perceraian pertama itu amat sangat memukul saya, memukul rasa malu, memukul penyesalan. Dan setelah perceraian, ibu saya sendiri itu juga pergi tanpa kabar, tanpa komunikasi, tanpa pamit, jadi nggak tahu kemana. Perceraian, ibu pergi dengan maaf meninggalkan banyak tanggungan, dan posisi saya juga di rumah dengan bapak tidak baik, dan saya mencari hiburan di luar, mencari pengamanan dari laki-laki di luar yang membuat saya nyaman, dan akhirnya bertemu dengan satu laki-laki tapi dengan background dia beragama Katolik. Saya sempat pergi kabur dari rumah 1 tahun karena merasa tidak ada tempat untuk pulang. Rumah ada, tapi tidak semua orang tua bisa menjadi tempat untuk pulang bagi anak-anaknya. Setelah itu saya bingung harus gimana, Mas, antara haknya Allah atau ini restu dari orang tua. Saya nggak tahu, karena saat itu tidak ada pengajaran agama sama sekali, tidak ada pengetahuan Islam sama sekali. Jadi saya hanya berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan logika dan posisi saat itu. Setelah itu saya memutuskan untuk ngomong sama bapak dan keluarga besar kalau ada seseorang yang ingin berniatan baik, tapi dengan backgroundnya dia seperti ini, dan syarat dari bapak posisi itu, kalau kamu mau direstuin orang tua, kalau kamu mau aku terima kembali sebagai anak, kalau kamu mau masuk lagi ke rumah ini, kamu harus masuk Katolik. Itu termasuk persyaratan yang berat untuk saya, walaupun posisi itu saya masih Islam KTP,
tapi itu termasuk pilihan yang cukup sulit karena sisi lain saya juga lelah, di rumah saya nggak betah, butuh tempat untuk keluar. Sebagai orang tua mungkin ayah saya tidak menjadi sosok yang bisa mengamankan atau membimbing saya sendiri, dan kakak-kakak perempuan saya juga sibuk dengan rumah tangga mereka masing-masing. Adik saya pun juga masih kecil posisi itu, jadi sempat berpikir ya sudah, saya ikut saran arahannya Bapak karena saat itu ya yang punya Bapak. Ya untuk hukum ke Allahnya itu 50-50%. Jadi iya atau enggak saya sendiri ragu. Setelah itu memutuskan untuk pengakuan dosa lagi, kembali ke gereja dengan proses dengan setengah hati, tapi ya sudah, ya sudah mengambang, ya istilahnya ngambang Mas. Terus pengakuan di gereja, diberi syarat untuk baca doa ini itu, lalu berbicara sama Romo, mengakui segala macam di depan Romo. Ya jujur posisi itu pengakuan di gereja itu kan seperti ada dua ruangan, ya kan? Ada dua ruangan yang seperti, jadi kita enggak tatap muka dengan Romo, tapi terhalang kayak gerai atau apakah itu. Kita mengaku semua itu, ya sebenarnya saya sendiri mengakui di situ hanya mulut aja, hanya untuk formalitas. Karena ya sudah, jadi nggak ada, saya menyesal sudah pindah agama dan memutuskan untuk ini. Jujur itu nggak ada, hanya sebagai formalitas terus tahapan-tahapan aja, supaya ya udah buruan nikah lah, keluar dari rumah capek gitu kan. Terus udah habis itu pengakuan dosa udah selesai, ngurus KTP segala macam diurus, kembali lagi ke agama asal, terus melakukan pernikahan di katedral. Itu hanya dihadiri katedral karena mana? Semarang. Semarang. Iya. Itu hanya dihadiri, dan itu tidak dihadiri kedua orang tua, saudara pun nggak ada, karena posisi itu ada acara lain. Jadi saya hanya bersama calon suami dan beberapa saksi dari pihak gereja. Udah setelah itu melakukan pernikahan yang sederhana, berjalan apa adanya. Karena saya pikir ya udahlah, kalau memang jalan saya di sini ya udah anteng aja, nggak usah aneh-aneh. Setelah itu 2019 itu karena awal COVID dan di gereja itu dibatasi umatnya, tidak semua boleh ke gereja, dan itu harus ada dengan syarat-syarat tertentu, nomor antrian atau apa. Karena saya orangnya malas ribet, jadi ya udah nggak usah ke gereja, di rumah aja udah, yang penting mengimani. Karena di Katolik itu mungkin di Kristen Katolik mereka berkeyakinan yang penting mengimani saja. Ya sudah, mengimani saja. Jadi di rumah pun juga nggak ada doa atau apa, doa rosario atau apa, itu sama sekali. Bahkan di Katolik itu ada puasa 40 hari pantang. Itu juga dari kecil sampai terakhir sebelum mualaf tidak pernah saya jalani sama sekali. Ya ke gereja, latihan kur ikut, pelayanan ikut, sembayangan ikut. Tapi untuk hal-hal spiritual, kalau puasa itu membuat kita kan spiritual ya, itu ke batin, itu tidak pernah dijalanin. Ya udah, COVID, nggak pernah ke gereja. Terus akhirnya saya sakit, saya kena itu hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan terkena COVID itu karena di rumah dan tidak bisa kemana aja. Bukalah postingan, buka YouTube, buka sosial media, dan ketemu salah satu Syekh Ali Jaber, almarhum ya. Beliaulah, dari omongan beliaulah tergerak hati saya untuk berpikir lagi. Jadi ada satu kutipan ceramah beliau yang mengatakan, maaf untuk saudara Nasrani, mohon maaf sebelumnya. Jadi kenapa orang-orang China, orang-orang yang non-muslim itu mereka kaya raya? Karena Allah itu adil. Segala perbuatan akan Allah balas semua tanpa membandingkan siapa dia. Walaupun dia maaf orang kafir, walaupun dia orang yang tidak beragama, atau orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi dan Rasulnya, itu akan Allah balas seketika di dunia. Jadi mereka orang-orang yang non muslim itu di ceramah itu berkata mereka kaya raya karena dibalas di dunia, tapi
mereka sedang dalam keadaan tertipu. Seketika mereka pulang ke akhirat nanti, mereka tidak menemukan satu kebaikan pun. Jadi selama ini saya zonk. Lalu apa yang saya lakukan terus kemana? Karena di Katolik pun juga meyakini ada surga dan neraka, meyakini hal-hal demikian. Sebenarnya kalau untuk orang-orang yang belum belum kalau dibilang terkena hidayah, sebenarnya tidak, karena Allah itu adil, hidayah itu disebar. Tidak ada istilah dia belum terkena hidayah, itu benar enggak. Tapi hidayah itu Allah sebar setiap hari. Itu masuklah membuat saya berpikir, kok demikian. Saya cari tahu biografi Nabi, sahabat-sahabat Nabi, perjalanan anak cucu Nabi, saya beli buku, saya baca fikih-fikih wanita, bagaimana wanita dijaga dalam Islam, bagaimana martabat wanita ditinggikan dalam Islam, dan bagaimana seorang anak terhadap orang tua. Lalu saya membaca kisah Sayyidina Umar. Dia adalah mu'alaf pertama pada zaman khalifah, dan dialah yang membuat saya berani. Sebenarnya bukan Nabi Muhammad malah, bahkan justru Sayyidina Umar pun itu yang membuat saya berani untuk speak up. Karena menurut saya setelah saya baca-baca itu, beliau adalah mu'alaf pertama, dan beliau itu tidak takut untuk membuktikan bahwa pilihan dia ini benar. Dia totok rumah satu persatu sahabat Nabi, dia siarkan sendiri secara mandiri kalau dia sudah masuk ke Islam. Sebegitu beraninya. Kenapa saya nggak berani? Setelah itu saya mantap untuk kembali. Setelah mencari tahu mungkin sekitar hampir 1 bulan, memantapkan diri benar atau tidak, saya memutuskan untuk berbicara dengan suami. Saya pikir ya mungkin akan pelik, ternyata alhamdulillah Allah membantu, melancarkan, dan tidak ada 10 menit suami saya memberi izin, tapi dengan beberapa syarat, yaitu tidak boleh ada orang yang tahu. Dari pihak dari pihak keluarga, dari pihak RT setempat dan lingkungan, tidak boleh ada yang tahu. Jadi bagaimana saya mengatur itu urusan saya, yang penting tidak boleh ada yang tahu, termasuk anak-anak. Ya posisi itu ya sudah saya terima saja, yang penting sudah ada izin, tanpa persiapan apapun. Naik motor aja udah nyetir, nggak tahu mau kemana, ya Allah tolong tuntun. Saya nggak ngerti siapa yang bisa syahadatin saya, sampai cari-cari orang, ngemis-ngemis, istilahnya ngemis di jalan buat minta tolong dong siapa yang bisa syahadatin saya, karena memang nggak ada siapapun yang bisa nolong. Jalan terus naik motor sampai nggak tahu kemana, ya Allah tolong tuntun. Aku nggak tahu, sambil selawatan aja, tolong turun tuntun, sampai berhenti di salah satu masjid. Itu ternyata kok dengar suara kayak radio adzan, kok ada suara kayak gini. Ternyata itu hari Jumat, saya kan nggak tahu, lupa kan itu hari Jumat, nggak tahu, tiba-tiba jujur masuk aja, udah belok, minta tolong sama marbutnya untuk panggilin ke ustadz atau pemimpin jemaahnya di situ, minta tolong untuk setelah azan, minta tolong di depan pintu masjid, Pak saya mau apa Mbak, mau apa, mau ngaji. Oh Pak sini bisa ini nggak, bisa buat untuk ngaji gak? Pak bukan, maaf itu mau, kan nggak tahu. Jadi nggak tahu mau ngomong apa, udah terbata, udah nggak bisa ngomong. Mbaknya mau syahadat, iya. Udah itu udah ngucur air mata, udah nggak bisa ngomong, mulut di sini tuh udah sakit, udah kayak orang mau mati, kekunci di depan pintu masjid itu. Akhirnya saya ditolong untuk ke belakang masjid, ada sebuah sekolah. Saya dibiarkan di situ dulu, diberi minum, ditanyai oleh beberapa guru di setempat. Ya udah, habis itu suruh nunggulah sampai setelah selesai Jumatan. Dipanggil ke ruang sekretariat masjid bagian belakang, dan itu alhamdulillahnya itu setelah Jumatan itu kan ada laki-laki itu mungkin sekitar 8 atau 10 Mas. Itu mengelilingi saya semua, dan itu nggak ada yang kenal. Jadi udah saya nggak berani ngelihat itu muka beneran atau enggak, atau siapa, nggak ngerti. Udah cuma lihat kakinya aja gitu, mungkin sekitar 10. Cuma ngelihat pandangannya ke imam masjid besarnya itu aja, terus dibantu untuk syahadat. Udah terus divideoin. Selesai.
Nah itu pulang ke rumah saya nggak bilang dong sama suami. Kalau saya habis syahadat saya diem aja, masih ngangong-ngangong gitu kan. Nah terus ya ini mungkin dibilang terharu atau enggak, mungkin ya lucu juga karena posisi itu habis Jumatan dan di rumah itu saya mau sholat asar, ada adzan, saya udah siap-siap nih mau wudhu mau sholat, tapi lupa nggak ada mukena. Saya nggak punya mukena, ya nggak punya mukena. Ya terus mau pakai sarung nggak bisa, mau pakai selimut ya gimana, gamis juga nggak punya. Ya nggak bisa sholat karena dari pihak suami nggak boleh sholat di masjid area sekitar, ya kan. Ya aduh, ya Allah maaf belum bisa sholat karena belum ada mukena kan gitu. Minta maafnya gitu ya? Iya, ya udah minta maafnya gitu aja udah. Ya udah setelah itu saya ada beberapa teman di luar kota. Saya berani cerita ke orang-orang yang jauh. Dan seminggu itu mukena berdatangan, Quran berdatangan, Mas Musyarif tuntunan sholat berdatangan dari luar Jawa, dari Mojokerto, dari mana-mana itu datang semua ke rumah tanpa saya mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi ibaratnya gini, Allah, ini kamu udah niat demikian, niat aku kasih kado dari teman-teman kamu nggak usah keluar uang, udah ini pakai. Jadi pas itu datang, saya baru bisa sholat karena kan nggak punya mukena sama sekali. Berapa lama itu? Hampir seminggu nggak bisa sholat. Ya udah kalau adzan baca Al-Fatihah aja udah. jadi nggak bisa sholat sama sekali. Nah udah habis itu dapat mukena macam-macam, ya udah saya mulai hafalan lagi, mulai coba lagi. Tapi itu dengan sembunyi-sembunyi. Jadi seketika azan saya masuk ke gudang, saya sholat di gudang karena anak-anak tidak boleh tahu kalau ibunya sholat. Jadi saya izin sama anak-anak, saya mau bersih-bersih gudang, saya sholat di gudang dengan gelap, dengan pengap. Mungkin tempat kotor tapi nggak apa-apa lah, yang penting ada sajadah. Udah saya sholat itu hampir sebulan. Sampai pernah sewaktu-waktu saya lagi sholat maghrib, bapak datang. Jadi bapak saya ini ketika saya mu'alaf tidak ada yang tahu. Jadi datang ke rumah saya baru 2 rakaat saya bubarin sholatnya. Ya Allah maaf, bentar saya batal dulu karena bapak datang. Ngomong gitu tuh? Iya. jadi ya Allah maaf. Jadi karena posisi itu bapak buka gerbang, aduh, kan bingung kan, karena masih mumet-mumet kan posisi itu. Ya udah saya 2 rakaat, udah saya gulung lagi, udah nggak tahu, udah pokoknya saya umpetin semua buku-buku, bahkan teman-teman yang kasih itu saya umpetin aja semua sampai bapak pulang habis isya. Ya udah saya khodo, maaf tadi saya ya udah saya bilang aja ke Allah, udah kayak temen, maaf. Ya udah maaf Allah, ini saya khodo kan gitu kan. Tapi untungnya nggak dijawab ya? Iya. Iya benar. Ya habis itu udah, setelah itu mau ke berjalan terus, sembunyi terus, bahkan mau pakai hijab pun kayak maling, Mas. Jadi kalau keluar rumah saya pakai hijab, tapi seketika mau ke rumah bapak saya di jalan copot helm. Jadi saya copot helm, saya pangku sambil nyetir, hijab saya lepas. Jadi saya pakai hijab yang segitiga kan, hijab saya lepas, udah rambut saya gerai, masuk ke rumah. Nanti pergi dari rumah bapak, saya cari tempat sepi, saya pasang lagi hijabnya, saya baru jalan. Jadi itu berjalan hampir 2 bulan. Jadi setelah mu'alaf itu alhamdulillah tergerak untuk puasa Senin Kamis. Padahal sebelumnya saya nggak pernah puasa. Senin Kamis terus, lalu sedekah subuh itu mungkin untuk saudara-saudara muslim lainnya ini bisa digarisbawahi, untuk sedekah subuh itu luar biasa. Sedekah subuh itu setiap 1 peser uang yang kamu masukkan ke kotak atau ke apa, itu ada doa yang kamu panjatkan, insya Allah Allah jabah lebih cepat daripada mungkin semua sedekah itu baik, tapi lebih utama itu sedekah subuh. Jadi setiap subuh saya sedekahi, ya Allah saya ingin pakai hijab bebas kemanapun saya berada. Terus 1 kali, 2 kali dengan doa yang sama. Jadi memang betul ada istilah doa itu seperti mengayun sepeda, pelan tapi kamu akan sampai, yakin aja. Ya udah saya terus, ya Allah saya cuma mau pakai hijab bebas tanpa takut, tolong ya Allah saya mau jujur sama bapak, tolong mudahkan. Dengan kata-kata yang tidak usah panjang lebar tapi bapak paham. Setelah itu sudah saya bilang gini, pagi ini kalau bapak mungkin naik ke rumah, saya akan ngomong. Pagi jam 6 saya bilang nyeplos, jam 2 siang bapak naik ke rumah. Itu ya Allah, kok bener? kok
iya gitu kan. Mungkin iya? mungkin tadi pas aku lagi ngomong ada malaikat lewat nggak tahu disampaikan atau gimana. Lah kok gini, udah kan Bapak datang, lapar, saya buatin makanan, saya buatin minum, habis makan kok ngantuk ya, tiba-tiba Bapak bobo, aku ambilin bantal. Itu aku di dalam Mas, udah kayak orang mau kecekik, dikir Nabi Yunus aja terus. Ya Allah tolong, ini udah keringet dingin semua, udah kayak mau sakaratul maut, nggak tahu ngomong tuh udah nggak bisa. Mau ngomong Bapak makan, mau ngomong Bapak tidur, mau ngomong ini. Dia di pinggir pintu udah kayak anak minta permen gitu. Ya Allah, gimana ngomong nggak ngomong. Udah akhirnya udah ngomong. Kung, kan panggil Kakung kan, Kung, aku mau ngomong. Langsung aja nerocos saya kan, maksudnya maaf, saya nggak kasih Bapak kesempatan untuk ngomong, saya yang ngomong terus. Kung, ini saya gini, saya sudah memilih demikian tanpa embel-embel siapapun, tanpa ajakan siapapun, ini pilihan saya sendiri, saya buktikan saya sebagai anak tidak mengurangi bakti sama orang tua dan ini. Dan Yoyo mengasih maaf suami saya. Dan tahu jawaban Bapak seperti apa? Yang saya takutkan selama ini hanya bilang, ya sudah. Gitu. Saya cuman, udah. Padahal udah keringet dingin ya. Iya. Ya sudah, hakmu. Ya, Itu pilihanmu. Udah, jadi gini Mas, itu pelajaran juga di situ. Jadi mungkin yang kita takutkan belum tentu terjadi. Iya. dan wajar, sisi manusiawi kita takut. Betul, itu wajar. Cuman ya itu lagi kembali, kalau memang jalan kamu niat kamu lurus karena Allah, wajar aja udah. Iya. Mau itu siapapun, nanti Allah akan yang urus. Ya Allah, kalau misalnya nih setelah saya ngomong dan Bapak enggak ngakuin saya anak, Bapak membuang saya dari kakak istilahnya, nggak mau nemuin saya, nggak apa-apa. Yang penting saya sebagai anak saya terus berbakti, tidak membuat saya menghilangkan sopan santun, dan saya buktikan kalau pilihan saya ini memang ya saya jalanin gitu kan. Terus ya udah, Bapak bilang nggak apa-apa. Setelah itu los, saya masuk rumah pakai hijab panjang, saya masuk rumah pakai gamis, bodo amat, udah terserah gitu. Jadi mau rumah habis itu mau dipel, karena posisi rumah saya itu masuk pintu salib gede Mas. Wah. Jadi kayak orang rumah nyorot Bapak, gitu kan. Iya, rumah Bapak. Bapak. Jadi membuka pintu salib gede, lukisan itu segede gaban Mas, banyak. Jadi lukisan Yesus gitu ya. Iya, sampai ada beberapa, pernah ada event itu saya pakai kerudung, saya ketemu suster karena dulu saya dulu di asrama. Kaget karena saya pakai hijab. Saya jawab, kok sekarang begini? Iya suster, saya mengikuti jejak suster. Kenapa? Suster kan pakai kerudung. Ya saya juga pakai kerudung, salahnya di mana ya kan? Ya suster hanya ketawa posisi, cuman kan ya udah jawabannya rasional aja, gitu kan. Emang ada yang melarang kah orang Katolik pakai hijab? Kan tidak ada. Habis itu saya bebas pakai hijab, saya bebas sholat, saya enteng, nyaman, ya Allah enak ya. Dan itu juga ada pengajaran gini, ibu kan alhamdulillah ibu kembali dulu 2019 dari 2012 pulang ke rumah tuh. Iya. Ternyata ibu juga mualaf, tapi posisinya ibu mualaf di kakek saya di Jambi. Ya kan, karena di sana basicnya mungkin kan lebih agamis. Jadi ibu kabur melarikan diri, tujuannya untuk itu, tapi tidak ada komunikasi ke anak, kan kita juga heran kan, bingung kan. Tiba-tiba pulang tuh udah hijab aja udah. Ya kaget dong, syok kan. Cuman posisi itu juga Bapak pun itu juga itu ada permasalahan yang gede. Karena Bapak tipikalnya yang kayak gini, pulang-pulang ibu sekian tahun nggak kasih kabar, tiba-tiba pulang dengan kondisi yang muslim dan tertutup. Itu juga banyak penolakan. Di rumah itu panas, jadi panas di rumah saya pribadi. Ibu lagi sholat, bapaknya nyetel lagu rohani. Kalau ada TV adzan juga dimatiin. Terus jadi hal-hal kayak gitu tuh hal udah makanan sehari-hari di rumah. Ya udah, setelah itu pas saya posisi mau bilang sama bapak itu, sebelumnya flashback kebentar, itu ibu yang maksudnya istilahnya gini, ibu posisi pulangnya ditolong anak-anak. Posisi sekarang ini anaknya juga mau ikut butuh bantuan nih, tapi tidak ada bantuan, tidak ada backup. Akhirnya ya udah kecewa iya sama orang tua sendiri iya. Kan kemarin istilahnya gini, kan kemarin aku bantu loh, sekarang giliran aku, tolonglah bantu. Tapi ternyata nggak ada, karena tidak ada keberanian dari ibu untuk membantu menghadapi bapak.
Ya udah aku gini, ya Allah kalau memang nggak ada manusia yang bantu ya udah nggak butuh manusia. Allah aja udah cukup. Jadi pelajaran yang diambil, bahkan orang terdekat kamu pun, sedekat nadi pun nggak ada yang bisa bantu kamu. Kalau toh mereka bantu itu izinnya Allah aja. Tapi ada momen tertentu memang nggak bisa mereka bantu kamu. Ya udah setelah itu ya udah aku jalanin aja sendiri. Dan sampai sekarang juga masih abu-abu mau kemana arahnya, mau di mana endingnya. Karena menurut ajaran Islam kita tahu sendiri sudah bercerai secara agama, tapi dari pihak suami pun tidak mau tahu karena memang dia tidak paham untuk pengajaran ke arah sana. Diberi pengertian pun juga sedikit susah. Ya jadi yang saya jalani sekarang ya udah belum tahu ending seperti apa yang akan saya hadapi. Hanya saya sekarang berjalan sesuai fitrahnya saja sebagai perempuan, sebagai ibu. Ya untuk mengurus suami ya saya urus sebagaimana mampu. Untuk urusan dosa, untuk urusan fikih, untuk urusan aturan belum menemukan. Sebenarnya sudah tahu tapi belum berani untuk meyakini. Masih takut ya? Masih takut. Ya, jadi ya mungkin tidak terlalu gamblang saya dalam bercerita. Ya. Tapi garis besarnya demikian. Iya.